Selamat berjumpa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya ingin menyampaikan pengajaran pada bagian yang pertama, bicara tentang prolegomena. Nah, apa yang dimaksud dengan prolegomena? Ya, yang nanti akan dihubungkan dengan bibliologi. Tapi prolegomena ini adalah satu introduksi ya, atau satu pengantar kepada teologi. Jadi satu pengantar atau introduksi kepada teologi. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang seharusnya membaca buku-buku teologi? Nah, pada umumnya orang beranggapan bahwa buku-buku teologi hanya untuk pendeta, dosen, dan mahasiswa teologi saja. Akan tetapi anggapan ini jelas salah. Teologi dan berteologi adalah tugas setiap orang percaya. Bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki teologi. Karena manusia diciptakan dengan sifat religius yang sudah tertanam di dalam dirinya. Sifat religius ini yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai sense of divine, yang berarti perasaan akan adanya yang ilahi. Hanya memang menjadi masalah atau persoalannya apakah teologi orang tersebut benar atau salah, dalam atau dangkal. Nah, itulah sebabnya setiap orang harus belajar teologi agar ia memiliki pemahaman yang benar dan kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan dan pelayanannya. Jadi, seseorang dapat mempelajari atau memperdalam pemahaman teologinya kalau dia memiliki yang namanya titik pangkal dalam berteologi, starting point of theology. Pertama, percaya bahwa Allah itu ada. Kedua, bahwa Allah telah menyatakan dirinya di dalam Alkitab secara khusus. Dan yang ketiga, Alkitab sebagai wahyu khusus, special revelation, itu perlu diselidiki atau diinvestigasi untuk mengetahui apa yang Allah nyatakan kepada kita. Jadi ini tiga hal ya saudara-saudara. Tiga hal yang menjadi perhatian kita waktu kita belajar teologi. Percaya bahwa God exists, bahwa keberadaan Allah itu bersifat self-existence, artinya keberadaannya tidak ditentukan oleh pihak lain. Sebab dia adalah sumber awal, dia penyebab utama, dia causa prima, tidak perlu pembuktian, dia tidak perlu dibuktikan. Tapi kemudian bahwa Allah itu sudah memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya, baik secara umum, tapi kemudian secara khusus melalui Bible, melalui Alkitab sebagai penyataan khusus. Jadi bagi kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita mempercayai bahwa Alkitab itulah yang menyatakan siapa Allah. Artinya kita bisa mengenal Allah yang sejati melalui penyataannya yang khusus. Itulah Alkitab. Dan Alkitab itu harus dipelajari, ya, harus diselidiki, harus diinvestigasi. Kita harus belajar hermeneutik Alkitab untuk kita bisa memahami lebih baik apa yang Allah nyatakan kepada kita. Jadi, teologi bersumber dari Alkitab. Lalu Alkitab itu bagaimana? Alkitab membuktikan dirinya bahwa dia adalah benar. Maka disebut istilah Alkitab bersifat autopistos. Ini adalah hal yang esensial, yang sangat mendasar, saudara. Jadi catatan kita harus menggarisbawahi bahwa cara pandang kita terhadap Alkitab itu menentukan teologi kita. Nah, ini saya sampaikan sebagai pengantar. Jadi siapa yang harus belajar teologi? Ya, semua kita memang harus belajar teologi supaya pemahaman kita ya menjadi lurus, ya, pemahaman kita tentang siapa Allah itu ya itu bisa dikoreksi dan kita mendapatkan pemahaman yang benar berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Saya kira itu saya sampaikan sebagai pengantar, dan selanjutnya nanti program ini akan terus
setidak-tidaknya setiap sekali seminggu yang saya programkan setiap hari Jumat, saya akan membagikan kepada saudara seri pengajaran iman Kristen yang bisa disingkat sebagai SPIK, seri pengajaran iman Kristen. Nah, kiranya ini bisa bermanfaat bagi saudara sekalian. Sampai jumpa.